Tentu generasi muda khususnya masih sangat penting untuk diberikan pengenalan, pemahaman tentang ideologi Pancasila. Saya tidak akan berpanjang-panjang, saya mewakili pimpinan, terutama pada Prof. Terima kasih sudah hadir atas nama Rektor dan seluruh pimpinan dan jajaran warga Sivitas Undiksa, hanya bisa menyampaikan terima kasih. Karena kami warga Undiksa, terutama adik-adik mahasiswa baru, sangat ingin Prof dari BPIP bisa hadir menyapa generasi muda, generasi harapan bangsa yang akan meneruskan pembangunan menuju Indonesia emas, menuju Indonesia hebat. Terima kasih Prof. Jadi sebentar Pak Prof akan didampingi oleh Bapak Dr. Sugihartono. Mari Pak Dr. Sugihartono. Nanti akan didampingi diantar oleh ya moderator lah, mengantar, mendampingi Pak Prof. Jadi sekali lagi terima kasih Prof sudah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan beliau. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Prof sudah hadir tengah-tengah kita. Jadi mohon izin, kami ini adalah mahasiswa baru Undiksa Prof. Semoga kehadiran Pak Prof bisa memberikan kontribusi dan pencerahan kepada generasi muda. Terima kasih sekali Pak Prof. Mana itu? Ya. Baik, selanjutnya penyerahan apresiasi kepada anggota Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia oleh Wakil Rektor 3 Undiksa. Mohon berkenan izin untuk mengalungkan syal untuk Undiksa. Ya. Mana juru kamera? Baik, kami akan memandu foto bersama dalam hitungan 1, 2, 3. Bisa dibantu rekan media juga. Baik, untuk salam harmoninya. Salam harmoni. Jadi ada salam harmoni. Kalau kita di Undiksa punya salam harmoni Pak Prof. Sebagai representasi dari lantasan pengembang Undiksa di dalam visinya Undiksa itu menggunakan lantasan filosofi Trihita Karana. Trihita Karana itu kalau mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak salah, kalau di Muslim itu hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minalam. Jadi hubungan baik semesta alam dengan Tuhan, dengan sesama. Semoga melalui Undiksa nanti akan terwujud generasi-generasi yang bisa menjaga kebinekaan Indonesia dalam keharmonisan. Mari. Baik, dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 3, 2, 1. Cek.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya oleh pembawa acara. Yang kami hormati Prof. Dr. Andes Ermaya Suradinata SH MS MH, Bapak. Kemudian adik-adik mahasiswa baru atau saya sebut Ganesha Muda di Undiksa ya, Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelum lanjut, izinkan saya menyapa kita semua dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Ya. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, izin saya selaku moderator nanti akan memandu jalannya penyampaian materi oleh pembicara. Dan sebelum lanjut, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Kalau di Indonesia kan kita kenal bahwa ada pepatah Pak ya. Kalau tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan dengan mengenal beliau lebih jauh melalui CV beliau, kita akan semakin sayang kepada pembicara kita. Ya, baik. Nama beliau adalah Prof. Dr. Andes Ermaya Suradinata SH MS MH. Beliau pernah menjabat dan saat ini sedang menjabat. Ini luar biasa ya, ada 9 jabatan yang pernah beliau emban. Yang pertama, diangkat sebagai guru besar di IPDN tahun 1996. Kemudian beliau juga pernah menjadi Direktur Kesatuan Bangsa Ditjen Sospol, Direktur Politik Ditjen Sospol, Direktur Olah Yuda Sesko TNI AD, Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kesbangpol Departemen Dalam Negeri RI, Rektor Universitas Presiden, Rektor atau Gubernur IPDN, Gubernur Lemhanas RI, anggota Dewan Pakar BPIP RI. Ya, luar biasa ya adik-adik sekalian. Jadi saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Revolusi Mental Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Prof. Ermaya. Ya. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, jadi sesungguhnya kalau kita melihat adik-adik Ganesha Muda yang ada di sini adalah cerminan dari Indonesia. Saya yakin dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua atau Irian, itu ada di sini. Nah ini membuktikan bahwa Undiksa adalah kampus Nusantara. Jadi Undiksa ini sudah dikenal di level nasional. Tepuk tangan dulu buat Undiksa. Saya ingin membangun kebanggaan kita kepada Undiksa. Adik-adik sekalian, beliau sebagai Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Pembina Revolusi Mental Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia dari BPIP, itu tentunya adalah pribadi yang sibuk gitu ya, tetapi beliau memilih Undiksa di tengah-tengah kesibukan agenda beliau untuk hadir bersama-sama kita, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu kepada kita semua, tidak lain tidak bukan karena memang kecintaan beliau kepada Indonesia, kepada Undiksa tentunya. Tepuk tangan yang kedua kalinya ya. Kami apresiasi yang sebesar-besarnya Bapak atas perkenaan Bapak hadir di sini di tengah-tengah kita. Adik-adik sekalian, sebelum nanti kita mendengarkan, saya ingin izin memberikan pengantar terlebih dahulu ya kepada kita semua yang ada di sini. Materi yang nanti akan di-share oleh pembicara kita, Prof. Ermaya,
terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta jati diri bangsa adalah materi yang sangat relevan dengan konteks kekinian. Kita tahu bahwa era globalisasi merupakan satu keniscayaan. Di tengah perkembangan teknologi informasi, dunia ini seolah-olah tak berbatas adik-adik. Jadi dari Undiksa, dari Bali kita bisa mengakses informasi di seluruh dunia. Oleh sebab itu maka ada dua pilihan. Yang pertama adalah kita bisa tergerus oleh paham-paham, oleh ideologi-ideologi asing, oleh karena konsekuensi logis dari keterbukaan informasi tersebut, atau sebaliknya kita bisa bertahan dan kita bisa menciptakan kesetimbangan baru untuk menguatkan ideologi jati diri bangsa kita. Kata kuncinya menurut saya adalah kesadaran diri. Bagaimana kita bisa memfilter mana hal-hal positif yang baik, yang bisa kita adopsi, dan mana hal-hal negatif yang seyogianya kita tidak perlu untuk diadopsi. Oleh sebab itu nanti dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, hal-hal apa yang krusial dan strategis yang perlu diperhatikan oleh adik-adik generasi muda kita, sehingga kita menjadi bangsa yang semakin kuat jati dirinya, sehingga kita bisa eksis sebagai bangsa dan negara untuk hari-hari kemudian. Dan kita syukuri sampai saat ini kita masih bisa berdiri tegak sebagai bangsa dan negara. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Indonesia ya, 17 Agustus di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan nanti dengan sharing, dengan informasi, dengan pengetahuan yang dibagikan oleh Prof. Ermaya, kita bisa semakin menguatkan jati diri bangsa kita. Demikian, dengan tidak berlama lagi, kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Prof. untuk bisa berbagi. Waktu dan kesempatan saya persilahkan, Prof. Terima kasih yang saya hormati moderator Bapak Sugiarto, Dr. Sugiarto, dan tentu saja yang saya hormati Bapak Rektor yang tadi diwakili oleh Bapak Pembantu Rektor 3, Bapak Dr. Ketut ya, Sujana. Izinkan saya untuk berdiri, saya senangnya berdiri aja, karena banyak duduk jadi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Kalau saya bilang salam Pancasila, dijawab salam Pancasila, semuanya bicara salam Pancasila. Salam Pancasila. Tangannya mengangkat seperti ini. Salam Pancasila. Salam harmoni. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta seluruh sivitas akademikanya, tadi diwakili oleh Bapak Dr. Ketut Sudiana, mohon maaf ya. Kemudian Pak Dr. Sugiarto, dan tentu saja para dosen yang hadir, ada dosen kan? Dan saya akan kenalkan juga di sini hadir pengurus pensiunan Indonesia Provinsi Bali Kabupaten Buleleng. Berdiri. Ada hadir? Ada ya? Pensiunan. Jadi kena ketua umumnya saya, jadi saya bawa beliau.
beliau memang punya gerakan pembumian Pancasila di Provinsi Bali. Terima kasih. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita semua tentu pada Tuhan yang Maha Kuasa, ya, yang telah memberikan suatu kenikmatan, cahaya yang menghangatkan semangat hati dan pikiran kita. Semangat pada tubuh kita dihangatkan oleh sinar matahari. Dalam ilmu Astabrata, matahari adalah juga memberikan, menyemangati tiada akhir dalam proses hubungannya dengan pendidikan, belajar yang tiada henti. Tiada hari, tiada waktu belajar. Karena itulah kehidupan untuk bisa menyesuaikan keharmonisan antara Tuhan, bumi dengan alam semesta yang ada dalam kehidupan ini. Salam dari Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, Ketua Dewan Pengarah. Kemarin sore sebelum saya ke sini saya minta izin sama beliau. Ibu Megawati Soekarno Putri yang memang keturunan dari Buleleng ini, dari Singaraja. Dan juga Kepala BPIP, Profesor Dr. Yudian, ya, atas nama BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Sungguh kehormatan karena mengundang BPIP dan saya hadir khusus untuk bertemu dengan kita semua. Ya. Tentu ini bagian daripada harmonisasi hubungan sesama manusia dan alam serta Tuhan. Bidang saya di BPIP, di Dewan Pakar BPIP adalah bidang geopolitik dan geostrategi manajemen. Hubungannya dengan Pancasila begitu sangat erat. Apalagi dengan tema kita. Pada pagi hari ini adalah temanya kehidupan bangsa, bernegara, dan jati diri. 3 Tri Sakti, Tri Gatra, yang merupakan kehidupan yang bersinergi. Sebelum ke sana, kita harus mempelajari terlebih dahulu dalam pendidikan, yaitu kehidupan dunia, semesta ini. Dalam kehidupan kita, pendidikan itu sebuah senjata. Apalagi universitas pendidikan. Senjata. Untuk bisa apa? Untuk merubah semua situasi dunia. Itu dengan pendidikan. Merubah kehidupan kita. Dengan pendidikan, kita akan bisa merubah diri kita. Education is the most powerful weapon you can use to change the world, untuk merubah dunia. Pendidikan. Nah, mari kita lihat dunia sekarang. Dari 3 berbangsa kehidupan, bernegara, dan jati diri, kemudian kita lihat dunia ini, semesta. Kondisi saat ini, kalau kita ngambil dari agama Hindu yang saya pelajari, ada yang namanya 3 dimensi yang tidak bisa dilepaskan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Rektor, oleh pembantu Rektor 3, Wakil Rektor 3. 3 itu apa saja? Pertama adalah atita,
kedua adalah Wartamana, dan yang ketiga adalah Anagata. Itu dari sini, dari Bali. Itu pandangan daripada Bung Karno. Dalam pembangunan nasional. Bukan menuju Indonesia emas, bukan Indonesia. Lebih daripada itu lagi, yaitu semesta berencana. Bukan hanya 5 tahun sukses, 10 tahunan, 2 kali masa jabatan, bukan. Bukan hanya itu, tapi keberlanjutan negara ini. Terbelakangi oleh kehidupan yang tidak menentu saat ini. Kehidupan dunia. Uncertainty is certainty. Ketidakpastian adalah pasti. Yang terjadi adalah ketidakpastian. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian dunia saat ini? Pergeseran geopolitik. Dunia dari barat bergeser ke Asia Tengah, kemudian Asia Timur dan Asia Tenggara dan Indonesia ini. Berproses merubah bahkan sistemnya, bahkan ideologinya. Peperangan terjadi, Rusia, Ukraina belum berakhir, Israel, Palestina di Gaza belum berakhir. Demikian bergeser perkembangan situasi yang ada di Iran dan India, kemudian Thailand, Myanmar, kemudian masuk terakhir 3 hari yang lalu China dengan kemarin saya membuat surat, membuat artikel di Koran Nasional Rakyat Merdeka, tulisan saya tentang wilayah perbatasan Malaysia. Fluktuasi hubungan diplomasi seperti terus akan berjalan. Dan apa yang harus kita lakukan oleh generasi masa depan ini. Pendidikan kuncinya tadi membuka kata-kata saya. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Bagaimana merubah dunia dengan pendidikan? Anda tepat untuk menjadi mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha. Tepat. Anda adalah Ganesha muda, generasi penerus yang akan memimpin bangsa Indonesia ke depan. Bukan hanya memimpin di Bali, tetapi memimpin bangsa Indonesia ke depan termasuk Bali di dalamnya. Inilah harapan sebagai mahasiswa-mahasiswa yang memiliki sifat Bali. Apa itu sifat Bali? Sifat Bali menurut saya adalah B-nya berbuat. Berbuat. Berbuat apa? Berbuat amal. A-nya. Tapi tidak melupakan lingkungan, L-nya. Serta ibadah. Itulah Bali menurut saya. Karena kita harus harmonis tadi, maka tidak melupakan Tuhan untuk beribadah. Apa itu tadi Bali? Karena baru lahir di sini ya catat aja nanti, karena saya tidak mempersiapkan sebelumnya. Bali itu saya ucapkan di sini. Jadi tulis saja nanti saya lupa lagi nanti saya. Bali itu berbuat, amal,
Nah, kalau ilmu sudah dapat, harus diamalkan. Amal, jangan melupakan lingkungan semesta. Kemudian baru beribadah. Ingat Tuhan, ingat lingkungan. Ya, berbuat, jadi bukan hanya belajar saja, tapi hasil belajarnya harus diimplementasikan, harus berbuat. Itulah Bali. Tapi ada juga Bali istilahnya banyak libur, Bali juga itu. Tapi juga harus Bali juga ini. Harus apa? Harus Bali yaitu untuk berbuat untuk anak, ya, cinta lingkungan dan ibu. Nah, itu Bali juga itu. Jadi jangan melupakan ibu yang melahirkan kita. Doakanlah kepada ibu kita, orang tua kita, bapak kita. Jangan kita lupakan. Kita ada, itu karena orang tua kita. Negara ini ada, hadir karena perjuangan para pendiri bangsa kita. Ya, itu yang namanya atita, masa lalu. Ingat, itu adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Atita itu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan orang tua kalian, guru kalian, dosen kalian. Yang membuat kalian sekarang bisa menjadi mahasiswa. Bukan siswa lagi, mahasiswa. Ya. Perkembangan situasi itu masa lalu para pejuang kemerdekaan. Para pahlawan kita mempersiapkannya. Tadi makanya judulnya berbangsa, bernegara, dan jati diri. Tepat sekali. Mari kita kupas pisau analisisnya dengan Asoka. Apa itu Asoka? Asoka, lihat di internet Asoka. Anda punya HP. Apa Asoka? Ability, strong, opportunity, culture, dan agility. Kemampuan, kekuatan, peluang, budaya, dan kecerdasan. Lihat di HP, Asoka. Dan itu diakui oleh dunia. Bukan hanya di Indonesia. Buka itu Asoka, itu analisis. Kalau Anda pendidikan, ikuti analisisnya Asoka. Jangan SWOT lagi. Kalau menggunakan SWOT udah ketinggalan. Sekarang yang membuat SWOT aja sudah menggunakan Asoka. Ability, strong, opportunity, culture, dan agility. Asoka. Siapa yang sudah dapat? Paling depan. Sekarang tanya. Nggak ada HP? Oke, sekarang saya minta izin sama Pak Sugiarto. Tolong kasihkan HP-nya. Satu aja, suruh buka Asoka. Nah, Asoka. Ah, ya, dosen ya. Ya, tolong buka Asoka. A-S-O-C, C-nya culture ya. Asoka, ada? Asoka, ada? Ya. Tolong ke sini, ke depan. Yang ini, yang student, mahasiswa sini. Bacakan, tolong bacakan. Nah, ayo sini. Nah, ayo maju ke depan sini. Ini pakai mic, sini, pakai mic. Nah, Anda dapat kehormatan luar biasa. Nah, siapa yang bisa? Sudah ada. Nah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Siapa namanya? Hah? Rika. Hah? Rika. Rika. Rika, bacakan tolong. Asoka. Lupa. Lupa.
Ya, Asoka. Silakan bacakan. Baik Pak, izin. Dengarkan semua. Asoka. Asoka bisa merujuk pada beberapa hal tergantung konteksnya. Pertama, dalam konteks kepemimpinan, Asoka adalah singkatan dari ability, strength, opportunities, culture, dan agility. Sebuah metode analisis untuk mengevaluasi kemampuan, kekuatan, peluang, budaya, dan kecerdasan dalam konteks kepemimpinan dan dalam pengambilan keputusan. Kedua, Asoka juga bisa merujuk pada Asoka atau Saraca indica, tanaman yang dikenal karena bunganya yang indah dan memiliki berbagai manfaat tradisional. Ketiga, Asoka adalah singkatan dari Assam Seed and Organic Certification Agency, sebuah lembaga di India yang menangani sertifikasi benih dan produk organik. Dan terakhir, dalam bidang medis, Asoka adalah singkatan dari Automated Segmentation of Coronary Arteries, sebuah dataset yang digunakan untuk mengembangkan metode analisis arteri koroner otomatis pada pencitraan medis. Ya, oke, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, yang nomor 1 tadi, Asoka, ability strong, opportunity, culture, dan agility. Ya. Pembuatnya adalah saya. Anda sekarang bertemu langsung dengan saya. Saya diundang oleh Harvard University yang ada di Amerika untuk menjelaskan tentang Asoka karena program doktornya menggunakan analisis Asoka, padahal SWOT itu lahir di Stanford University, California, Amerika. Ya. Dan saya menggunakan Asoka juga di Melbourne University, Australia, Universitas Pertahanan, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan di IPDN. Ya, saya gunakan Asoka itu. Mengapa? Saya membuat Asoka kira-kira 21 tahun baru saya lahirkan Asoka itu. Ya, untuk apa? Untuk menganalisa permasalahan-permasalahan itu selalu ada solusinya. Paling tidak solusi itu bisa kita temukan dengan menggunakan analisis Asoka seperti yang saya temukan ini. Mudah-mudahan Anda bisa menggunakannya, silahkan kalau Anda butuhkan untuk disertasi, untuk tesis, dan untuk skripsi bisa digunakan penelitian seperti itu. Ada di sini seorang dokter, kepala rumah sakit di NTB kalau tidak salah, menggunakan Asoka. Promotornya saya, dan kemudian dia lulus dengan cum laude yang luar biasa menggunakan Asoka, bagaimana cara untuk mengelola ya kesehatannya agar selalu sehat dan bagaimana sumber daya manusianya, human resources-nya dikelola dalam sistem pemerintahan kepemimpinan yang baik. Nah, itu adalah salah satu contoh saja. Kemudian kita akan berlanjut sekarang. Kenapa saya bicara tentang Atita yang justru dari tanah Bali, yang begitu sangat besar yang harus kami angkat kembali. Karena masa lalu itulah yang membuat kita ada saat ini. Tanpa masa lalu tidak mungkin ada kita saat ini. Tanpa perjuangan para pendiri bangsa tidak mungkin kita ini menikmati kemerdekaan saat ini. Maka kita tidak boleh untuk melupakan para pendiri bangsa. Bagaimana cara mendirikan sebuah bangsa? Tidak mudah, luar biasa perjuangan. Bahkan beliau dari penjara ke penjara. Terus selalu untuk tetap gigih dan berjuang agar tetap merdeka. Kenapa? Karena penjajahan begitu kuat untuk mencengkeram bangsa Indonesia saat itu. Apa yang dilakukan oleh Bung Karno adalah dengan memperkuat ya, jati diri bangsa itu sendiri. Untuk apa? Untuk menjadikan jiwa bangsanya bersatu. Karena berbeda suku, budaya, adat istiadat ini sulit untuk dipersatukan, maka inner yang harus kita lakukan. Ya, inner dan slahnya yang disatukan. Apa itu?
hubungan batinnya yang harus kita lakukan. Dasar-dasar ini kemudian lahirlah yang disebut dengan apa yang sering kita sebut dengan Vologis. Apa itu Vologis? Jiwa bangsa. Vologis adalah jiwa bangsa yang ditanamkan untuk bisa mempersatukan perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat yang beragam dengan situasi alamnya bersatu untuk merdeka. Inilah negara kesatuan Republik Indonesia dengan memulainya tadi berbangsa, maka jiwa bangsanya yang ditanamkan terlebih dahulu untuk keluar dari penjajahan, untuk berani menghadapi penjajah dan akhirnya kita merdeka 17 Agustus tahun 45 di bulan Agustus bulan ini. Ini yang tidak boleh kita lupakan pada generasi-generasi kita saat ini Anda semuanya. Dan generasi-generasi apalagi kita sebut dengan Ganesha Muda tadi, ya. Inilah yang akan merubah kondisi menjadi negara NKRI yang tetap kokoh dan kuat bersatu sebagai sebuah negara ya dari bangsa yang memiliki jiwa bangsa yang kuat. Vologis. Kita lihat dalam filsafat ilmu, ya dalam filsafat ilmu, ya itu ada di situ disebutkan dalam buku sosial, ya stage, bagaimana ilmu kenegaraan sosial itu tadi dikembangkan yang oleh Karl van Savagny, ya dikembangkan Vologis tahun 1868 sampai dengan 1901. Itu diambil oleh Bung Karno untuk dijadikan dasar agar jiwa bangsanya diperkuat. Inilah membuat bangsa ini merdeka. Tapi tidak cukup dengan semangat jiwa bangsanya, tapi juga harus ditanamkan tentang apa? Ideologi nanti kalau merdeka apa namanya. Ini yang juga harus tahu, tidak tiba-tiba lahir Pancasila itu. Seperti yang kita rasakan sekarang. Kenapa sekarang tantangan ideologi Indonesia ini berat? Karena menghadapi apa yang disebut dengan transnasional kita. Transnasional adalah ideologi baru yang ingin merubah ideologi-ideologi agar negaranya hancur. Apalagi resistensi bangsa Indonesia ini sangat rentan. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaannya itulah yang membuat kerentanan itu sendiri. Dan itu tanpa dengan ideologi Pancasila, NKRI buyar. Makanya Pancasila hanya satu-satunya yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah makanya Vologis dijadikan semangat jiwanya, tapi harus ada dasar-dasarnya. Negara lain di dunia ini, ya tanpa perang hancurkan ideologinya, biar itu negara itu bubar. Contoh Uni Soviet, saudara sekalian. Uni Soviet anak-anakku sekalian, negara adidaya dengan Amerika berdua. Tapi hancur Uni Soviet, sekarang menjadi Rusia karena dihancurkan ideologinya tanpa perang. Kita bisa terjadi kalau ideologi kita dihancurkan oleh bangsa sendiri atau mungkin orang lain yang menggunakan bangsa kita agar hancur ideologi Pancasilanya. Sangat berbahaya, waspada kalian terhadap mereka-mereka yang ingin merubah ideologi Pancasila. Inilah kewaspadaan generasi muda, generasi emas saat ini untuk bisa mempertahankan ideologi Pancasila sama dengan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena tanpa Pancasila bubar. Karena banyak ingin memasukkan negara ini harus berdasarkan salah satu agama saja. Bayangkan. Atau salah satu suku saja. Bayangkan. Hancur negara ini. Jadi harus Pancasila lah yang bisa mempersatukan itu semuanya. Itulah makanya setelah itu Bung Karno ya menanamkan apa yang disebut dengan filosofi Dranslag. Filosofi Dranslag adalah landasan cara berpikir, dasar-dasar
untuk bagaimana setelah merdeka. Jangan sampai setelah merdeka justru gontok-gontokan, rebutan jabatan saja, lupa tugasnya untuk mempersatukan. Nah, ini berbahaya. Setelah merdeka harus bisa mengisi kemerdekaan untuk keberlanjutan negara ini. Filosofi dan selah inilah kemudian harus diperhitungkan apa yang disebut dengan Weltanschauung. Weltanschauung. Jauh ke depan, bahwa negara kita bukan hanya untuk sesaat 5 tahunan, 10 tahunan. Weltanschauung adalah tak terbatas. Itulah yang namanya sistem perencanaan semesta. Makanya Bung Karno menetapkan perencanaan pembangunan itu 100 tahun. Bukan berakhir tahun 2045 nanti, bukan. Itu adalah satu step yang selanjutnya setelah tahun 2045 dilanjutkan terus 100 tahun kemudian. Ayo mari kita bangkit semangat untuk merencanakan semesta berencana ini. Ya, untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Dengan Weltanschauung, maka kita punya harapan masa depan bangsa kita sendiri. Dari apa? Dari diri kita sendiri dimulainya, bukan dari orang lain. Dari kita sendiri, harus kita mulai saat ini apa yang sudah kita lakukan pada diri kita untuk bangsa dan negara. Dimulai diri kita untuk bangsa dan negara. Makanya di sini temanya adalah kehidupan berbangsa, bernegara dan jati diri. Nation character building harus dibangun. Tanpa dibangun nation character building, jati diri akan ambiar. Ayo mari kita semangati semangat revolusi mental ini untuk membangun pada generasi yang menurut saya penting pada kita semuanya. Pada semuanya. Pada diri saya, pada kita semuanya. Maka dengan Volges, Weltanschauung tadi dari filosofi dan selahnya, maka kita akan bangun Indonesia semesta untuk kelanjutan. Siapapun pemimpinnya harus bisa melanjutkan. Dimulai dari tingkat nasional. Siapapun presidennya harus bisa tetap NKRI kuat. Siapapun gubernur provinsi Bali harus tetap maju. Siapapun kabupaten menjadi bupatinya di Buleleng, Singaraja ini, ya kita harus bantu untuk bisa maju ke depan dan berkelanjutan. Bukan nanti setelah selesai masa jabatannya terserah aja yang melanjutkan, bukan begitu. Harus ikut bertanggung jawab untuk melanjutkan pembangunan kelanjutannya. Itulah ciri pemimpin yang berhasil. Kalau Anda menjadi pemimpin saat ini mulai juga Anda harus berpikir. Kalau Anda menjadi pemimpin nanti Anda harus mempersiapkan pengganti Anda harus lebih hebat daripada Anda. Jadi pengganti kita harus lebih bagus daripada kita sendiri. Itulah estafet kepemimpinan yang terus tiada putus. Untuk apa? Keberlanjutan keutuhan NKRI. Dalam apa? Dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan jati diri bangsa. Saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pandangan seperti ini juga harus dilakukan dengan wartamana. Apa itu wartamana? Wartamana adalah saat ini, di mana Anda saat ini sedang memasuki masa orientasi ya, apa namanya? Orientasi kampus. Kehidupan kampus saat ini. Mengapa Anda harus mengikuti orientasi kehidupan kampus? Karena Anda harus menyesuaikan masa di mana setelah selesai SMA, kemudian Anda melanjutkan di kampus yang kita cintai bersama ini, untuk kita bangun kampusnya sebagai bagian untuk membangun diri kita masing-masing, membangun pendidikannya. Maka ilmu itu sesungguhnya tiada
waktunya untuk tetap belajar, 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 belajar. Tidak melihat usia. Saya termasuk sekarang masih belajar. Pak Rektor, Wakil Rektor, Dekan, semua belajar, pasti masih belajar. Itu semua untuk menambah. Apa yang dilakukan saat ini? Untuk apa? Untuk masa depan. Kalau saat ini kita tidak berbuat baik, tidak akan mungkin masa depan kalian baik. Kalau Anda sekarang tidak mengikuti pendidikan dengan baik, tidak mungkin Anda akan berhasil dengan baik dalam pendidikan. Itu sudah hukum. Oleh karena itu kalau kita menciptakan sebuah hukum ya sebagai dasar dalam sebuah kehidupan, maka walaupun buatan manusia, hukumnya tetap harus bermoral dan beretika. Dalam filsafat hukum selalu ada diingatkan kepada manusia agar manusia ingat bahwa dalam bahasa Latin disebut dengan non omne quod listed paracum is. Bahasa Latinnya. Bahasa Inggrisnya apa? No all that. Ya, primage or law is honorable. Kepastiannya apa? Hukum itu harus didasarkan pada moral dan etika. Sekarang sedang ada gangguan di Indonesia ini hukumnya. Maka harus bagaimana mengembalikan kepada roh hukum yang benar. Makanya adigium dalam education, dalam pendidikan, harus mempercayai bahwa moral dan etika di atas hukum. Bukan hukum karena kekuasaan, tetapi hukum karena moral dan etika. Maka kekuasaan akan tunduk dan patuh kepada hukum yang bermoral dan beretika. Inilah kejernihan, keharmonisan cara berpikir. Karena keharmonisan itu menurut saya akan melahirkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak mungkin lahir tanpa dari hati dan pikiran yang bersih. Hati karena Sang Yang Widi Wase. Hati karena kepercayaan kita kepada Tuhan tentang kebenaran. Dengan kebenaran kita akan menang. Satya Eva Jayante. Kebenaran itu pasti menang. Walaupun mungkin sesaat kalah. Tetapi kebenaran akan terus ada. Milikilah hati Anda. Karena moto daripada Universitas Pendidikan Ganesha ini adalah harmonis ya tadi. Kalau harmonis harus mengetahui apa dasar-dasarnya harmonis. Menurut saya salah satunya daripada dasar harmonis adalah kebersihan hati. Untuk mengendalikan pikiran yang kotor. Agar terkendali pikirannya supaya baik. Sehingga bermoral dan beretika. Sehingga ucapannya akan melahirkan sebuah kebijaksanaan. Menjadi orang yang bijak dan bijaksana. Maka akan lahir kehidupan manusia yang bisa menghidupkan roh dalam hati untuk berpikir benar dari hati yang paling dalam. Tanpa hati maka pikiran belum tentu benar. Walaupun ilmu sebesar apapun Anda miliki ilmunya, kalau hatinya kotor maka ilmunya tidak akan bagus. Maka hati harus dibersihkan terlebih dahulu.
kemudian baru Anda akan pelajari ilmu-ilmu yang akan membantu untuk memperoleh pendidikan. Maka ilmu itulah yang akan membantu pendidikan. Kita harus ada tanya jawab. Jangan hanya saya saja. Ya, karena ini ingin agar paling belakang sana bisa bertanya atau paling depan bisa bertanya, di tengah boleh bertanya. Momen ini saya berikan kesempatan untuk anak-anakku sekalian boleh bertanya. Dan bagaimana kita mempersatukan 3 dimensi sesuai dengan judul. Saya sudah membagikan tulisan saya sudah saya berikan ke panitia untuk bisa dibaca oleh seluruhnya, boleh. Sudah saya berikan ke panitia, silakan kalau mau dibaca. Tidak banyak, hanya 4 halaman kali ya, atau 3 halaman itu, ya poin-poinnya itu. Ya. Nah, mari kita semangati energi cara berpikir kita dari 3 dimensi, yaitu kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, dan juga jati diri. Nah, jati diri inilah kemudian kita harus melihat ke depan apa yang disebut dengan anagata tadi, ya, atita, wartamana, dan anagata. Nah, semua orang harus memiliki masa depan. Tapi ingat, masa depan kalian sangat tergantung kalian saat ini untuk menentukan masa depan. Ya, perubahan kalian akan bisa baik kalau dimulai dengan perubahan yang baik saat ini. Ya, insya Allah, ya, kalian akan menjadi orang-orang hebat. Saya doakan semoga kelak yang menjadi pemimpin bangsa Indonesia adalah alumni dari Universitas Pendidikan Ganesha. Yang menjadi profesor, yang menjadi gubernur, menteri, semua pemimpin bisa lahir dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kita doakan bersama, kalian yang akan meneruskan semua itu. Tapi sudah memiliki hukum yang bermoral dan beretika. Ya, Volegesnya, ya, dan selahnya, ya, kemudian well ansaungnya, ya, sudah dimiliki analisisnya Asoka, jangan lupa menurut saya, ya, silahkan. Terima kasih, saya kembalikan moderator untuk dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Ermaya. Baik, adik-adik sekalian, kita akan lanjutkan pada sesi diskusi. Tetapi sebelum kita buka sesi diskusi, izinkan saya memberikan stressing pada poin-poin penting yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ermaya sebagai pemantik nanti untuk adik-adik bisa memunculkan pertanyaan. Yang pertama dan yang sangat berkesan tadi beliau di awal menyampaikan bahwa adik-adik sekalian, Undiksa adalah pilihan yang tepat untuk adik-adik berkuliah yang nantinya adik-adik bisa lahir sebagai pemimpin. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Kenapa Undiksa sebagai pilihan yang tepat? Adik-adik ini tadi sudah disinggung sejarah oleh Prof. Ya, bahwa Bung Karno sebagai pendiri bangsa itu lahir dari rahim orang Singaraja. Ya, tepuk tangan dulu. Ini mungkin tidak semua tahu ya atau belum pernah mendengar bahwa Bung Karno yang kita kenal sebagai founding fathers itu lahir dari rahim orang Singaraja. Ibunya Bung Karno dari Singaraja ya, dari daerah Liligundi di sebelah selatan sana. Siapa Bung Karno? Bung Karno adalah founding father kita ya, pendiri bangsa Indonesia. Bagaimana beliau mendirikan bangsa Indonesia di tengah-tengah penjajahan atau kolonialisme Belanda? Tadi disampaikan oleh Prof, yang pertama adalah penguatan hubungan batin. Jadi kita bangsa Indonesia yang multicultural, multireligi, multietnis, itu rentan terhadap perpecahan. Oleh sebab itu maka yang pertama dilakukan adalah
kuatkan dulu hubungan batinnya, sehingga membentuk yang namanya Volgis atau jiwa bangsa. Nah, bermodal penguatan hubungan batin, terbentuklah jiwa bangsa, ini yang kemudian memerdekakan Indonesia, sehingga Indonesia merdeka menjadi satu negara yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, berikutnya Indonesia setelah merdeka tantangannya tidak mudah. Apalagi sekarang di era globalisasi. Banyak pihak yang menghendaki kita hancur. Oleh sebab itu pesan Prof kepada kita semua, waspadalah terhadap gerakan-gerakan yang ingin mengubah ideologi bangsa. Ya, apa ideologi bangsa kita? Pancasila yang oleh Bung Karno disebut filosofi Groundslah. Ya. Nah, bagaimana kita menguatkan ideologi bangsa? Tentunya adalah dengan penguatan jati diri bangsa. Tadi disebut ya, Bali, berbuat amal, cinta pada lingkungan dan ibadah gitu ya. Dan jangan sekali-sekali kita melupakan ibu yang melahirkan kita, jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah berdirinya bangsa ini, ya. Kemudian yang juga penting terkait dengan penguatan jati diri bangsa, adik-adik sekalian yang saya banggakan adalah bagaimana kita bisa menguatkan hukum kita yang hari-hari terakhir ini memang penuh dengan tantangan. Ya. Tentunya adik-adik sekalian mengikuti bagaimana dinamika pada tataran nasional hari-hari terakhir ini, hukum kita ya mendapat sorotan ya, karena memang ada kasus-kasus yang menjadi perhatian publik di skala nasional. Adik-adik sekalian, kata kunci untuk penguatan hukum adalah bagaimana kita bisa mengembalikan hukum pada rohnya, hukum yang bermoral dan yang beretika. Ya, hukum itu harus tunduk pada etika dan moral. Ya, artinya moral dan etika harus di atas hukum. Ya. Kemudian adik-adik sekalian, kita meyakini bahwa kebenaran akan selalu menemui jalan kemenangan. Ya, jadi jangan ragu-ragu ketika berhadapan dengan hukum, pilihlah jalan-jalan kebenaran. Yang sering disebut dengan Satyam Eva Jayate, kebenaran selalu memperoleh kejayaan atau kemenangan. Ya. Bagaimana kita bisa mempertahankan kebenaran? Dasarnya adalah kebersihan hati, begitu ya. Kebersihan hati membawa kita kepada jiwa yang harmonis, dan jiwa yang harmonis melahirkan kebijaksanaan. Mungkin itu rangkuman dari paparan yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ermaya. Kita selanjutnya akan buka sesi tanya jawab. Kita diberi kesempatan sampai jam 11.15, barangkali kita awali dengan 3 penanya dulu ya. Mudah-mudahan nanti dengan 3 pertanyaan ini, tentunya dengan respon atau jawaban dari Prof, kita bisa mencukupkan waktunya di jam 11.15. Mungkin panitia dipersiapkan mic-nya, barangkali nanti adik-adik yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan, silakan acungkan tangan. Yang mau bertanya, nah ini saya harus adil ya, jadi ini kan ada 2 blok, di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya, nanti kita akan bagi ya, mungkin 4 pertanyaan deh biar adil. 2 di sebelah kanan saya, 2 di sebelah kiri saya, oke? Dan kita harus menghargai, tadi yang paling cepat saya lihat adalah yang, itu. Oke, silakan berdiri dulu. Panitia mohon mic-nya. Ya, nanti kita ke sini Pak. Ya,
Yang di sebelah kanan saya dulu, karena tadi begitu buka sesi pertanyaan langsung angkat tangan. Nah ini kita berikan apresiasi karena semangatnya. Oke, silakan Dek, perkenalkan diri, prodi apa, lalu pertanyaannya yang singkat saja ya. Karena kita buka ada 4 pertanyaan, nanti biar jawaban beliau yang panjang gitu ya. Oke, silakan. Tes. Baik, mohon izin Bapak Profesor, perkenalkan dulu saya IKD Wira Abiasa, bisa dipanggil Wira. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan program Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, pertanyaan saya, tadi kan Bapak Profesor sudah mengeksplanasikan bahwa hukum itu harus berada di bawah moral dan etik. Nah, pertanyaan saya, jika kita komparasi dengan hukum Indonesia di kenyataan ini, bagaimana menurut Profesor hukum Indonesia saat ini? Apakah masih berorientasi pada moral dan juga etik? Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke. Izin Prof, kita langsung respon atau kita ini dulu? Nanti takutnya kebanyakan, mungkin bisa direspon dulu ya. Baik. Nanti agar jangan sampai kehilangan konteks ya. Nanti langsung direspon oleh Prof. Itu dari Saudara Wira ya, betul ya? Wira Program Studi Pendidikan Guru SD, PGSD, betul? Oke, pertanyaan beliau adalah kita lihat hukum saat ini apakah sudah sesuai dengan etika dan moral? Kira-kira begitu inti pertanyaannya, Prof. Monggo, Prof. Terima kasih Bapak Dr. Sugiarto ya. Ya, anakku Wira, luar biasa pertanyaannya. Bentuk sebagai tanda perhatian materi yang saya sampaikan. Dan tentu saja ingin menyampaikan apresiasi pada semuanya, termasuk anakku Wira. Mari kita simak perkembangan situasi dunia hukum yang begitu sangat memiliki arti penting bagi sebuah kehidupan. Terkadang dalam kehidupan kita harus berhadapan dengan hukum. Bahkan negara menjamin setiap warga negara itu harus memiliki kesamaan dalam hal hukum. Dihormati karena hukumnya. Maka disitulah akan lahirnya sebuah keadilan dalam menentukan satu permasalahan yang sebelum diputuskan hukum. Dengan cara seperti itulah kemudian kita bisa lihat ada lembaga pembuat hukum, undang-undang, ada peraturan daerah, provinsi, kabupaten, kota, ada juga peraturan pemerintah, presiden, perpres, gubernur, pergub, bupati, perbub, wali kota dan seterusnya. Aturan-aturan, semua ciptaan manusia. Tapi semua itu menurut hukum harus secara beruntun. Harus memiliki jiwa yang harus menghormati kepada aturan-aturan yang lebih tinggi setiap hukum yang dibuatnya. Itulah yang akan diterapkan oleh pelaksana hukum yang melaksanakan aturan-aturan itu. Penegak hukum termasuk di situ, apakah polisi, hakim, pengadilan, kemudian juga kejaksaan, dan juga aparat yang memang menangani penegakan hukum. Aturannya tentu harus memiliki pada aturan yang lebih tinggi. Demikian aturan yang lebih tinggi harus mengikuti aturan yang lebih tinggi dari itu. Yang terakhir adalah moral dan etika. Ajaran dari Tuhan tentang kebenaran tadi, Satya Eva Jayante. Tetapi kenyataannya kan tidak demikian. Ada kepentingan-kepentingan politik yang bisa saja lahirnya sebuah undang-undang karena dipengaruhi oleh kehidupan politik dalam sistem pemerintahan sekarang. Nah, oleh karena itu
harus menjadikan landasan apa yang disebut dengan Verfassungsänderung, aturan yang harus taat kepada aturan yang lebih tinggi, dan itu harus dilakukan. Dan Verfassungsänderung, Wandlung dan Andrung. Kenapa itu harus dipatuhi? Sama kalau kita membuat peraturan daerah. Kalau kita mau melaksanakan aturan di mana undang-undangnya tidak sesuai dengan daerah atau secara teknis harus diatur lebih lanjut dengan aturan peraturan daerah, maka peraturan daerahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Itu adalah ketentuan. Termasuk peraturan daerah nomor 5 tahun 2023. Peraturan daerah Kabupaten Buleleng ya. Nah, siapa yang tahu? Ayo, nomor 5 tahun 2023. Di mana Anda sekarang berada? Tahu enggak peraturan daerah itu tentang apa? Jangan-jangan ada yang enggak tahu tuh. Saya yang dari Jawa aja udah tahu. Peraturan daerah nomor 5 tahun 2023 adalah tentang, ayo, siapa yang tahu? Termasuk kegiatan ini. Tentang gerakan pembumian Pancasila. Satu-satunya di Indonesia. Hanya Kabupaten Buleleng. Tepuk tangan dong untuk daerah Kabupaten Buleleng. Kabupaten yang lainnya belum ada. Bali pun hanya satu-satunya Kabupaten Buleleng. Mana di sini anggota DPR ada yang hadir enggak? Itulah kelebihan Buleleng. Membuat peraturan daerah nomor 5 tahun 2023. Mengenai ideologi Pancasila itu. Luar biasa. Satu-satunya di Bali, satu-satunya di Indonesia. Buleleng, tepuk tangan untuk masyarakat Buleleng. Yang kencang, tepuk tangannya. Anda ada di Buleleng loh, ada di daerah sini. Mematuhi aturan. Makanya perlu sosialisasi. Sosialisasi itu bukan hanya tahu tentang aturannya saja, tapi cara melakukan penegakan aturan itu sendiri juga harus tahu. Maka proses itu harus sesuai dengan konteksnya, berlandasan pada hati, bukan berlandaskan kepada emosi. Banyak oknum polisi, oknum hakim, oknum jaksa, oknum loh ini, saya enggak mau menyebut lembaga loh, oknum loh. Ada kejadian makanya ditangkap itu, aparat lah gitu, oknum loh. Bukan lembaganya, lembaganya bagus, tapi oknumnya melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ada. Nah itu yang harus diperbaiki. Makanya tadi dimulai dari hati. Kalau kelak Anda yang akan meneruskan penegakan hukumnya, Anda sudah memiliki hati. Keharmonisan akan bisa diperoleh dengan kebijaksanaan. Lahirlah sebuah kebijakan dan bijaksana. Itulah pentingnya untuk melihat hukum kita ini perlu juga direvitalisasi terhadap aturan-aturan yang tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang, yang tidak memperkokoh, memperkuat moral dan etika. Harus perbaiki. Tentu harus dilihat satu persatu, diidentifikasi kasusnya, ya, tidak semua.
Saya kira demikian jawabannya. Terima kasih, Anda bagus bertanya tentang bagaimana kita melihat perkembangan hukum saat ini. Tapi kuncinya adalah tetap manusianya. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya atau responnya. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, tadi saya dapat simpulkan ya, apa yang disampaikan Prof atas pertanyaan yang disampaikan oleh Wira tentang kondisi hukum kita saat ini. Satu hal yang menarik tadi ya, beliau sampaikan, di mana hukum dihormati, maka di sanalah lahir keadilan. Luar biasa, tepuk tangan ya. Ya, jadi memang kita lihat ada dua seperti yang tadi disampaikan Prof, dalam artian produk hukumnya yang mestinya antara hukum yang ada di bawah dengan hukum yang ada di atas itu harus sinkron. Jadi yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Tetapi adik-adik sekalian tadi disampaikan bahwa hukum kita itu lahir dari proses politik. Di mana kita tahu bahwa akhir-akhir ini nuansa politik di Republik kita cukup kental. Di satu sisi selain produk hukumnya, aparat penegak hukumnya melalui oknum-oknum tertentu ternyata memang minus integritas. Artinya bukan malah dia yang menegakkan hukum, tetapi malah bertentangan dengan hukum. Kira-kira demikian Prof ya, yang tadi. Kemudian sebelumnya di sebelah kanan saya kita berikan kesempatan yang di sebelah kiri saya. Oke, ya silakan. Karena tadi dia yang oke, berdiri dek. Panitia mohon. Om Swastiastu, Bapak Profesor, perkenalkan nama tiang Igu Singurah Agung Pramadharma Putra, bisa dipanggil Agung, dengan prodi pendidikan guru sekolah dasar PGSD. Jadi izinkan tiang menyampaikan salah satu pertanyaan tiang terkait dengan tema yang telah diusungkan yaitu kehidupan berbangsa, bernegara dan jati diri bangsa. Seperti yang kita tahu dalam pembahasan yang telah Bapak Prof sampaikan tadi, kita membicarakan tentang sebuah ideologi, di mana dalam ideologi kita yaitu Pancasila masih banyak banget mulai dari kalangan mungkin dari pelajar, dari siswa, mahasiswa hingga ke dewasa itu masih dikit banget mempraktikkan ideologi Pancasila. Kebanyakan dari mereka hanya memvisualisasikan praktik kerja dari ideologi lain di mana kita masih minim banget mengenai bagaimana sih praktik Pancasila yang sebenarnya, bagaimana sih cara kita mempertahankan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila tersebut. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana pendapat Bapak Profesor mengenai masalah tersebut, apakah bisa memberikan pembahasan yang solutif dan bagaimana caranya untuk memberitahu kepada kita semua yaitu seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha, apakah ada saran tersendiri oleh Bapak Prof untuk mengatasi masalah ideologi yang bahkan bisa terbilang masih minim pengetahuannya, hanya sekedar memvisualisasikan hanya sekedar tahu apa sih itu Pancasila, tapi tidak tahu arti makna sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Agung dari Prodi PGSD. Izin Prof, saya pertegas pertanyaannya ya, bahwa sebagaimana yang diketahui di kalangan generasi muda, pemahaman dan praktek ideologi bangsa kita memang sangat minim begitu ya. Dan yang dipertanyakan adalah bagaimana mempertahankan jati diri, dalam konteks ini adalah Pancasila, seperti apa langkah-langkahnya. Mungkin Pak Prof ada saran-saran? Kami persilahkan Prof. Terima kasih Mas Dr. Giarto, moderator, dan anakku Agung yang luar biasa. Pertanyaannya sangat mendasar. Memang ini pertanyaan yang tepat karena mengikuti program studi pendidikan dasar ya, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Agung ya, luar biasa. Dalam implementasi atau dalam pembumian ideologi Pancasila,
ternyata Pancasila itu bukan hanya dijalankan oleh bangsa Indonesia semata. Tapi saat ini telah dijalankan oleh semua negara di dunia. Berdasarkan deklarasi yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, tahun 2023, bulan Januari. Tentang bagaimana setiap negara membangun negaranya harus dilandaskan terhadap Bhinneka Tunggal Ika tanpa dirubah kata-katanya. Bhinneka Tunggal Ika berlaku untuk semua negara di dunia dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika ini? Pembangunan suatu negara pastilah di dalamnya setiap negara beraneka ragam suku budaya adat istiadat. Untuk membangun sebuah negara tidak hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi semua kelompok bersatu dengan Bhinneka Tunggal Ika itu untuk membangun negaranya. Makanya Bhinneka Tunggal Ika itu sekarang bukan hanya untuk Indonesia, padahal lahirnya di Indonesia. Lihat itu, mana gambar Garudanya itu. Itu kan mencengkeram tulisan Bhinneka Tunggal Ika kan. Jangan sampai kita bangsa Indonesia tidak tahu bahwa negara-negara lain di dunia ini sudah belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kata-katanya tidak dirubah, tetap Bhinneka Tunggal Ika. Itu dianggap sangat penting. Itu diawali dari tanggal 30 September tahun 1961 ya. Pidato Presiden di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka untuk ya memberikan dunia baru. Lahirnya dunia baru. Dunia baru lahir karena saat itu tekanan perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika begitu kuat. Blok Barat, Blok Timur, negara kita adalah non-blok. Maka di dalam sambutan beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah jalan tengah lahirnya the new emerging force dengan the established force, kekuatan yang baru dengan kekuatan yang lama, blok barat, blok timur itu tadi, maka Indonesia saat itu memberikan jalan tengah sebagai negara non-blok. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia pentingnya kita untuk menghormati, menghargai. Makanya non-blok sampai saat ini Indonesia tetap dipertahankan. The old established force. Akhirnya toh sekarang dengan the new emerging force, kita melihat bagaimana kehancuran Uni Soviet tanpa perang bubar Uni Soviet. Apa yang dilakukan? Hancurkan ideologinya. Maka terjadilah negara-negara kecil. Sekarang tinggal Rusia. Itu kan contoh yang nyata. Belum negara lain contoh ideologinya yang dihancurkan tanpa perang. Inilah yang saya maksudkan agar kita memahami kehidupan kita di dalam landasan apa yang disebut dengan IAP. Apa itu IAP? Indeks Aktualisasi Pancasila. IAP.
Indeks aktualisasi Pancasila itu apa kegiatannya, aktualisasinya sekarang? Sangat mudah. Kalau kita berketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama saja, kita menjalankan ibadah menurut agama kepercayaan kita, sudah menghormati diri kita, dan kita bisa mengingatkan orang lain, itu juga mengingatkan diri kita untuk bisa dihormati orang lain, sehingga orang lain menghormati kita karena sikap perilaku yang bisa diteladani. Itu juga bagian daripada aktualisasi nilai Pancasila. Yang sangat mudah lagi, senyum saja. Dimulai dulu dari yang paling dasar. Coba kalau kita mulai ketemu sama teman dengan merengut. Wah, berbeda kalau dengan senyum. Itu nilai Pancasila. Belum apa-apa udah marah-marah. Atau manggil temennya, monyet sini. Orang teman kok dipanggil monyet, mohon maaf. Janganlah seperti itu tidak berdasarkan nilai aktualisasi Pancasila. Maka untuk bisa membuktikan yang nyata menerapkan indeks aktualisasi nilai Pancasila adalah panggillah. Kalau dengan pacar, hai sayangku, aku tetap cinta padamu, kan begitu. Jadi panggillah yang baik. Kalau pada teman, Mas Agung, udah lama kami tidak ketemu. Gitu. Apa kabarnya? Nah, kan gitu. Kalau bahasa Bali, apa kabarnya itu adalah punavigatre. Punavigatre. Nah itu kan, apa kabar kan? Mohon maaf kalau salah ya. Punavigatre. Apa kabar? Kan baik, kan itu yang saya maksudkan di sini dengan simbol-simbol harmonis, hubungan. Itu nilai Pancasila. Begitu ketemu, mohon maaf, kata-kata kasar. Bajingan, udah lama saya tidak ketemu dengan kamu. Kok panggil teman bilang bajingan? Nah, itu tidak berpancasila itu. Sebaliknya, ya kita sampaikan, Mas Agung, udah lama kangen saya. Udah lama tidak mendengar suaranya yang halus. Nah gitu kan. Jadi sampaikanlah dengan kata-kata yang bersimpatik, yang baik, yang tegas juga gitu. Mengingatkan juga. Makanya di dalam pendidikan dasar, dalam boarding school atau dalam jati diri, itu ditanamkan dulu pada diri sendiri. Bagaimana caranya menanamkan pada diri kita sendiri? Mohon maaf, saya pada saat gubernur Lembaga Pertahanan Nasional, jabatan saya mendidik bintang 4 yang sudah jadi panglima, yang sudah jadi kasat, minimal paling rendah kolonel, atau yang profesor, atau sudah jadi rektor. Kita didik di Lemhanas. Mereka orang-orang yang memenuhi syarat yang sudah jadi. Saya berpikir sekarang, waktu itu, sekarang saya lakukan, mendirikan sekolah untuk bisa menjadi nantinya. Sehingga dia bisa jadi profesor, dia bisa jadi jenderal, dia bisa jadi gubernur, jadi presiden. Nah, jadi mempersiapkan untuk jadi itu lebih baik daripada yang sudah jadi dididik, yang tentu belum tentu baik juga itu hasilnya. Itu yang saya lakukan selama ini. Ini yang saya terapkan. Makanya saya punya pendidikan. Boleh Anda lihat tuh. Ya, dari Bali itu sekarang pangkatnya kalau tidak salah sudah letnan kolonel. Itu anak Bali sini yang ikut pendidikan di tempat saya. Ada yang sudah jadi Kapolres. Ya, anak Bali asli sini. Asli Bali. Sekolah di SMA Astahanas namanya. Anda lihat aja SMA Astahanas itu. Ya, ada beberapa beasiswa yang saya berikan bantuan. Dari asal syaratnya orang Bali. Asli dan agamanya Hindu kebetulan karena memang di sana saya bangun. Saya orang Muslim, tapi saya bangun pura untuk orang Hindu. Untuk apa ini? Untuk menghormati perbedaan. Inilah aktualisasi Pancasila. Saya bangun juga kelenteng. Saya bangun juga gereja.
Saya bangun juga masjid di dalam kampus saya. Milik pribadi saya, bukan negara. Milik pribadi saya. Saya bangun. Untuk apa? Untuk bangsa Indonesia. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, dari Bali ini pendeta, apa namanya pendeta itu? Sudah pandita ya, udah datang ke tempat saya. Ya, datang. Seluruh provinsi Bali udah pernah datang ke tempat saya. Jadi aktualisasi nilai-nilai Pancasila, bagaimana menerapkannya, dimulai dari yang sederhana dulu. Dari kehidupan kita. Dalam kehidupan kita menyapa, menghormati, dari rumah, dari tempat tidur. Bangun pagi, begitu bangun bersihkan tempat tidur. Udah bersih, berdoa. Ke pura, kemana bisa ke tempat tertentu, ya untuk berdoa, sembahyang, ingat pada Tuhan. Baru aktivitas yang lain. Itu juga aktualisasi Pancasila. Dari mulai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Semuanya ada di dalam indeks aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang harus kita terapkan. Jadi saya datang ke sini juga saya tadi pakai jaket. Pertama panas. Kedua supaya sama-sama putihnya saya ganti pakai baju putih. Ini saya menghormati. Inilah yang disebut harmonis. Nyata saya lakukan. Jaket saya lepas tadi. Saya ganti pakai baju putih ini. Hanya bedanya baju putihnya saya sing-singkan. Supaya kelihatan muda walaupun umur mau 80 tahun. Umur saya sudah mau 80 tahun tapi saya harus memperlihatkan seperti kalian sebagai anak muda. Tidak kalah kan? Tapi saya pernah menjadi anak muda. Kalau kalian belum pernah menjadi orang tua kan? Itu bedanya. Ayo mari banyak belajar makanya. Saya juga belajar sama Anda semua. Oleh karena itu saya menghormati Anda. Makanya saya belajar sama Anda anak-anak emas generasi masa depan. Hebat. Ya, excellent. Excellent. Apa itu Ganesha? Ganesha menurut saya adalah, saya pikirkan lagi. Ya. Grand. G-nya itu grand. Grand apa ya? Grand. Grand, dasar. Ground, dasar. Terus A-nya apa? Ganesha, A, ability. Kemampuan, dasar untuk mendapatkan kemampuan. N-nya apa? Nationality. Bagaimana memperoleh kemampuan agar kita memiliki nationality. Ganesha. E-nya apa? Excellent. E-nya excellent. Bagaimana menjadi orang yang luar biasa. Ganesha. S-nya apa? Safety, yang aman. Ganesha. E-nya apa? Agility, cerdas. Nah, inilah Ganesha menurut saya saat ini. Silakan Anda catat, boleh juga ada apa-apa. Tapi itulah memaknai tentang Ganesha, mengaktualisasikan tentang Ganesha. Jadilah orang-orang yang memiliki dasar untuk berkemampuan dan memiliki nationality dan orang yang hebat, excellent, dan aman, safety, dan E-nya agility, cerdas. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas jawaban atas pertanyaan dari Ade Agung tadi, program studi PGSD, tentang bagaimana memahami dan mempraktekkan ideologi Pancasila yang memang hari-hari ini di kalangan anak muda kita semakin tergerus begitu ya. Nah tadi disampaikan satu hal yang menarik adik-adik sekalian, bahwa ternyata Pancasila itu telah dilaksanakan di seluruh dunia dalam konteks Sekjen PBB yang menjadikan prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan pembangunan negara-negara di seluruh dunia. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya.
Jadi Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya saja milik Indonesia sekarang, tapi sudah milik dunia ya Prof ya. Nah bagaimana dengan praktek ideologi Pancasila? Tadi disampaikan kita mulai dari dalam diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita berpikir yang baik, berkata-kata yang baik ya, dan berbuat yang baik. Kemudian kita tingkatkan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, termasuk juga di lingkungan kampus ya. Jadi adik-adik sekalian, berpikir yang baik, berbuat yang baik, dan berkata-kata yang baik dan berbuat yang baik. Ya, demikian mungkin. Oh ya, ingat tadi Ganesha ya. Ganesha untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini tadi saya dibisiki oleh panitia, waktu kita sudah habis ya. Karena sebentar lagi ada agenda lanjutan yang membutuhkan persiapan-persiapan. Oleh sebab itu saya kira kita bisa cukupkan sampai di sini. Sedianya tadi saya janjikan 4, tetapi karena semangat dari Pak Prof untuk memberikan penjelasan dari masing-masing pertanyaan, akhirnya kita hanya menyisakan 2 pertanyaan saja ya. Adik-adik sekalian, jadi mohon maaf untuk itu. Dan nanti ditutup oleh Pak Prof dengan pantun, tetapi sebelumnya izinkan saya untuk undur diri terlebih dahulu ya. Pada sesi kali ini saya selaku moderator yang menghantarkan kita berdiskusi hampir 1,5 jam. Kiranya ada salah-salah kata dari saya di dalam memandu jalannya penyampaian materi dan diskusi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesi saya tutup, nanti beliau menutup dengan pantun ya. Oke, saya tutup sesi saya dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Ya, saya berikan kesempatan untuk Pak Prof. Ya, penutup dari saya. Saya mendapat kehormatan yang luar biasa dari Bapak Rektor, terima kasih. Bapak Wakil Rektor, para dekan, dosen, demikian juga ya dengan Bapak Dr. Sugiarto sebagai moderator luar biasa, dapat berjalan dengan lancar dan terutama pada anak-anakku sekalian. Saya senang sekali, saya cinta pada kalian. Saya senang pada kalian. Karena Andalah yang akan meneruskan apa yang menjadi obsesi. Ke depan Anda menjadi orang yang benar. Pasti kalian menang dengan kebenaran yang Anda miliki. Nah, saya akan akhiri 2 pantun saja yang sangat singkat. Yang pertama adalah potong kelapa jangan dibelah. Cakep. Kalau dibelah airnya tumpah. Cakep. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah agar kita mendapat berkah. Yang kedua adalah burung cendrawasih dari Irian. Cakep. Terima kasih sampai sekian. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera. Salam Pancasila. Salam harmonis. Salam harmoni. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih sekali lagi pada Prof dari BPIP yang luar biasa sudah berbagi motivasi, inspirasi untuk kita semua. Mohon tepuk tangan sekali lagi sebelum beliau meninggalkan panggung ini. Mudah-mudahan kita semua bisa ke depannya menjadi warga bangsa yang baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Acara ini diproduksi oleh